Bab 2576. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Feng Lai. Plus matikan mengatur ulang. Di antara hamparan salju yang luas, ada area yang luas tenggelam setelah longsoran salju, mencapai kedalaman puluhan ribu kaki. Dari tepi dan sudut cekungan, samar-samar terlihat bahwa ini adalah tebing yang sangat besar. Lu Chen mengikuti pemikiran untuk menjatuhkan gunung untuk mengguncang harimau, dan akhirnya mengguncang tebing yang tersembunyi jauh di bawah salju dengan metode longsoran salju. Ternyata lokasi tebing tersebut berada di persimpangan bagian utara hutan Xianxin dan kawasan lainnya. Salju yang melayang selama puluhan ribu tahun terakhir telah memenuhinya dan membentuk padang salju beserta persimpangannya, yang tidak berbeda dengan tempat lain, tak heran. Begitu sulit ditemukan. Jurang. Mendengar panggilan Lu Chen, Linghua bergegas mendekat, melihat tebing muncul di lautan salju, mau tidak mau menjadi bersemangat. Pakar itu benar-benar tidak berbohong padanya, memang ada tebing di sini, dan pasti ada peluang besar di tebing itu. Turun dan lihat. Lu Chen melompat turun lebih dulu, langsung turun ke dasar tebing, dan menginjak lapisan salju tebal di bagian bawah. Lu Chen mengangkat tangannya yang besar, dan api dengan energi api langit menyala, dan mulai membersihkan salju di bawahnya. Dalam sekejap, salju mencair dan kabut menguap. Api langit yang dilepaskan oleh Lu Chen sangat panas, dan membakar sepanjang dasar tebing. Salju mencair saat bertemu dengan api, terkelupas selapis demi selapis. Batu abadi dari bumi beku yang telah terkubur oleh salju selama puluhan ribu tahun secara bertahap terungkap. Di antara batu peri bumi beku yang terbuka, sebenarnya terdapat lubang tersembunyi, yang segera ditemukan oleh Lu Chen. Itu adalah lubang melingkar sempit dengan diameter sekitar 1 meter. Letaknya di atas tebing di dasar tebing, namun kebetulan terhalang oleh batu peri besar. Jika Lu Chen tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan menemukannya sama sekali. Hal yang ditunjukkan oleh ahlinya adalah gua kecil ini. Linghua menindaklanjutinya, dan ketika dia melihat pintu masuk gua, dia langsung menunjukkan kegembiraan. Lu Chen, pasti ada peluang besar di dalam gua, pergi dan ambillah. Ini adalah bimbingan dari guru spiritualmu. Jika mereka ingin memberimu kesempatan besar, mereka tidak akan memberikannya kepadaku. Lu Chen tersenyum, dan berkata, juga, aku di sini bersamamu hanya untuk menyaksikan kamu mendapat peluang besar, bukan untuk bersaing denganmu untuk mendapatkan peluang besar, jangan membuat kesalahan. Lu Chen, kamu adalah keturunan 9 naga, dan kamu sangat ditakuti di alam abadi. Aku tidak tahu kapan seseorang akan mengganggumu. Kamu harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Linghua menunjuk ke pintu masuk gua, dan berkata, jika ada peluang besar di dalamnya, kamu bisa mengambilnya, jangan khawatirkan aku bisa meluangkan waktuku. Oke, tidak perlu berdebat, lakukan saja apa yang aku mau. Lu Chen berkata dengan serius. Dia datang ke sini bersama Linghua, dia hanya ingin tahu peluang besar apa yang ada, bukan untuk bersaing dengan Linghua untuk mendapatkan peluang besar. Dia tahu bahwa Linghua selalu ingin menjadi lebih kuat, dan dia juga bersedia membantu Linghua menjadi lebih kuat. Siapa bilang Linghua miliknya? Terlebih lagi, latihan yang dilakukannya terlalu istimewa, tidak semua kesempatan cocok untuknya. Ada poin penting lainnya, apakah ada peluang besar di dalam gua masih belum diketahui. Menurut aturan default dalam mencari peluang, siapapun yang menemukannya terlebih dahulu akan mendapatkannya, jadi dia tentu ingin Linghua masuk terlebih dahulu. Tentu saja, ini adalah aturan untuk bangsanya sendiri, dan aturan untuk orang luar ini belum tentu dipatuhi. Ada banyak adegan di mana banyak pria kuat yang bertarung demi sebuah kesempatan, atau bahkan harta karun. Linghua tidak bisa menahan Lu Chen, jadi dia harus membungkukkan tubuh halusnya dan masuk melalui lubang sempit. Tanpa diduga, dalam waktu kurang dari setengah batang dupa, Linghua tiba-tiba mundur dari pintu masuk gua, dengan keterkejutan yang tak ada habisnya di wajah cantiknya. Apa yang ada di dalam? Lu Chen bertanya dengan heran. Gua itu sangat aneh. Lorong di dalamnya bukan ke bawah atau ke tengah, tapi ke atas. Linghua Yu mengambil satu tangan, dan ada manik batu tambahan di tangannya, dan berkata, lagi pula, aku mengebor sampai ke ujung gua, hanya untuk menemukan manik ini tertanam di ujungnya, dan tidak ada yang lain, jadi aku harus mengambil keluarkan maniknya. Manik, batu itu biasa saja, tanpa cahaya, hanya redup, bahkan ada yang retak. Jika ini adalah peluang besar, saya berani menelannya. Lu Chen mengambil manik batu itu dan memeriksanya dengan hati-hati.
Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu hanyalah manik batu biasa. Tidak memiliki energi, tidak ada kelainan, dan itu bahkan tidak terlihat seperti batu peri. Kalau begitu, aku akan mengambilnya kembali dan membiarkan guru spiritual kita mengidentifikasinya. Kata Lingua. Petik 2. Baiklah, mungkin ahli itu bisa mengubah batu menjadi kebetulan. Menyerahkan manik batu itu kembali kepada Lingua, dan bertanya lagi, apakah tidak ada yang istimewa di dalam gua selain batu ini? Aku tidak menemukannya. Lingua menggelengkan kepalanya, tiba-tiba teringat sesuatu, dan berkata lagi, tapi, gua ini sedikit berbeda dengan gua lainnya. Lorong di dalamnya sangat berliku dan keras. Aku merangkak ke dalam tak mulus, ingin menginjak lubang loncatan A, namun hanya sedikit tanah yang terinjak, dan tidak ada lubang yang bisa dilangkahi. Petik 2. Mungkinkah lorong gua itu terbuat dari batu peri yang sangat keras? Mata Lu Chen berbinar. Saya tidak tahu. Saya sedang terburu-buru untuk mengebor ke dalam, tapi saya tidak memperhatikannya dengan cermat. Kata Lingua, aku akan masuk dan melihat. Setelah selesai berbicara, Lu Chen membungkuk dan menggali ke dalam lubang, merangkak ke depan melalui lorong di dalam. Seperti yang dikatakan Lingua, lorong-lorong di gua ini sungguh aneh. Lorong-lorong di gua-gua lain biasanya memanjang ke bawah tanah, tetapi di sini meluas ke atas. Selain itu, jalur ini sangat terjal dan berliku-liku, serta perlu didaki dari waktu ke waktu, yang membuat orang merasa seperti memanjat tebing. Jalur ini tidak terlalu panjang, dan setelah pengeboran hanya beberapa ratus kaki, jalur ini berakhir. Di ujung lorong lain, seringkali terdapat gua atau semacamnya, dan kemudian terdapat berbagai harta karun. Namun, ujung lorong ini rusak, dan tidak ada gua. Apakah saluran yang tiba-tiba rusak akan diblokir oleh sesuatu? Lu Chen membuka tangannya, mencakar, dan meraih ujung lorong. Tak disangka, daya cengkeramnya begitu kuat, hanya sebagian lumpur yang tersangkut, dan tidak ada goresan pada bebatuan di dalam lumpur tersebut. Batu peri macam apa yang ada di sini? Kenapa begitu keras? Lu Chen mengerutkan kening, dan melepaskan tinju misi, memukul batu peri di ujungnya dengan tinjunya. Ledakan, sebuah ledakan besar terdengar, memekakkan telinga. Kekuatan tinju Miesi Kuan hancur, membentuk akibat yang menghantam ke arah yang berlawanan, hampir membuat Lu Chen keluar dari tempatnya. Namun, batu peri di ujung lorong tetap tidak bergerak, hanya lumpur tebal di batu peri yang terguncang, menampakkan tampilan asli dari batu peri tersebut. Batu peri itu berwarna biru tua, dengan cahaya biru samar bersinar, yang pasti bukan batu peri biasa. Lu Chen merasakannya dengan hatinya, dan secara tak terduga menyadari ada semacam energi lemah di batu peri biru tua. Lu Chen yakin energi semacam itu bukan berasal dari domain abadi, bahkan lebih tinggi dari ki abadi. Bahkan jika aku tidak memulai pertarungan, jika aku meninju, semua batu peri akan hancur. Lu Chen memandangi batu peri biru tua dengan heran, dan tidak bisa menahan diri untuk menyentuhnya, tapi aku tidak bisa menyentuh batu peri di sini. Batu jenis apa batu peri ini? Dengan satu sentuhan, perasaan logam datang, dan mata Lu Chen langsung terbuka. Apakah ini batu peri dari pintu itu? Ini jelas merupakan logam tertentu. Ada banyak jenis logam di negeri dongeng, dan 3 di antaranya cocok untuk dituang, besi peri, perak peri, dan emas peri. Besi abadi tidak hanya tersedia di benua Yuanwu, tetapi lebih banyak di wilayah abadi. Itu adalah logam bermutu rendah, dan kualitas senjata yang digunakan juga paling buruk, sehingga tidak diterima oleh makhluk abadi. Perak abadi juga umum di negeri dongeng, ini adalah logam kelas menengah, dan kualitas artefak abadi yang dibuat adalah sedang. Umumnya, perak abadi yang digunakan oleh makhluk abadi terbuat dari perak abadi. Peri perak sangat miskin di dunia fana, jika tidak akan ada kekurangan senjata tingkat tinggi di benua Yuanwu. Dan Xianjin, sama sekali tidak ada hal seperti itu di dunia fana. Bahkan di Xianyu, jumlahnya tidak banyak. Artefak abadi yang terbuat dari emas abadi memiliki kualitas tinggi, dan jarang dijual di luar, dan semuanya dikumpulkan oleh makhluk abadi tingkat tinggi. Fat Dragon selalu ingin mendapatkan emas abadi. Di masa depan, jika dia memiliki pil binatang abadi tingkat tinggi, dia dapat membuat pot penyu berkualitas tinggi. Lu Chen juga berharap logam di depannya adalah emas peri. Sayangnya tidak, seperti namanya, Fiery Gold itu warnanya emas, bukan biru tua. Logam biru tua di ujung lorong jelas bukan emas peri, melainkan logam lainnya.
Apa yang membuat Lu Chen semakin bingung adalah bahwa semua logam di alam abadi mengandung energi abadi, tetapi logam biru tua tidak. Energi yang terkandung dalam logam biru tua lebih tinggi dari energi abadi, seolah-olah itu bukan logam dari negeri dongeng, melainkan berasal dari luar negeri dongeng. Di luar negeri dongeng, Lu Chen bergidik, memikirkan satu hal, ahli dari ras roh itu berasal dari alam atas. Jika ahlinya berasal dari bagian yang terputus ini, maka ada hubungan dengan alam atas di dalamnya. Mungkinkah logam yang menempa bagian ini berasal dari alam atas? Jika ini adalah logam dari alam atas, itu akan luar biasa. Benar-benar harta karun yang luar biasa, pastinya peluang yang luar biasa. Fei Long mendapatkan logam dari alam atas, dan dia pasti bisa menempa senjata abnormal. Pada saat itu, Lu Chen sangat bersemangat, terlepas dari apakah logam biru tua itu berasal dari alam atas, ambil kembali dulu dan kemudian bicarakan. Bum bum bum, Lu Chen tidak mempedulikannya, dan terus meninjunya, menghancurkan semua debu dan lumpur di ujungnya, dan memperlihatkan semua logam di ujungnya. Pada akhirnya, Lu Chen menemukan bahwa tidak hanya seluruh ujungnya ditutupi dengan logam biru tua, tetapi logam ini juga muncul setelah debu dan lumpur di dinding gua tempatnya berada hancur. Lu Chen tercengang, logam di ujungnya tidak berdiri sendiri, sepertinya terhubung ke lorong. Lu Chen mundur dari ujung, berjalan mundur puluhan kaki, dan memukul dinding gua dengan santai dengan tinjunya, tapi setelah debu dan lumpur di dinding gua pecah, logam biru tua di dalamnya juga muncul, dan tinjunya tidak bisa memecahkan logam aneh itu sama sekali. Pada saat itu, Lu Chen juga terkejut dengan hal ini. Pantas saja Linghua berkata bahwa bagian ini sangat sulit. Ternyata seluruh bagian itu terbuat dari logam yang tidak diketahui. Dengan kata lain, dari pintu masuk hingga akhir, seluruh bagian terintegrasi. Karena logam yang tidak diketahui ini tidak dapat dihancurkan, jika Anda ingin mengambil logam ini, Anda tidak dapat membawanya ke dalam lorong. Ini saluran terintegrasi, bagaimana cara memasukkannya ke saluran? Anda harus menemukan jalan dari pintu masuk gua, yang merupakan cara yang benar untuk membuka harta karun. Lu Chen keluar dari lorong, kembali ke pintu masuk gua, dan mulai bermain-main di sekitar tepi gua. Apa yang salah? Linghua bertanya. Saya menemukan harta karun yang besar, dan mengambilnya adalah kesempatan besar. Lu Chen ceria, dan tidak banyak bicara dengan Linghua, mari kita ambil saluran terintegrasi ini dulu. Kemudian, dia meninju satu demi satu, mengguncang tanah tebal di pintu masuk gua, memperlihatkan logam bulat besar berwarna biru tua. Namun, logam biru tua itu dibatasi oleh batu peri biasa, dan sudah dimakan dalam-dalam. Lu Chen mencoba mengeluarkan logam biru tua itu, tetapi dia tidak bisa mengeluarkannya sama sekali. Jika berada di luar, dengan kekuatan Lu Chen, dia bisa mengeluarkan lorong logam ini. Namun, tekanan peri di alam rahasia hati peri terlalu kuat, dan Lu Chen tidak memiliki banyak kekuatan untuk menerobos tekanan peri dan mengeluarkan logam biru tua. Jika Anda tidak memisahkan batu peri dari logam biru tua, Anda tidak ingin memindahkan seluruh bagian logam. Oleh karena itu, Lu Chen memulai operasi pemotongan batu, mulai dari pintu masuk gua, dan mengikis batu peri yang membatasi logam biru tua. Alat untuk menggali adalah sepasang tangan, bahkan menggali dan merencanakan. Tak lama kemudian, Linghua juga berpartisipasi dalam operasi penggalian. Tidak peduli apa yang dilakukan Lu Chen, dia akan mendukungnya sepenuhnya. Biarpun dia menggali batu, dia akan meletakkan tubuhnya untuk menggali. Itu juga karena adanya tekanan peri sehingga mereka tidak bisa menggali dengan cepat, mereka hanya bisa menggali satu kaki pada satu waktu, dan mereka bahkan harus menggunakan keterampilan tempur untuk bertarung. Setelah lebih dari 20 hari memahat, keduanya akhirnya menyelesaikan bagian luar seluruh lorong, sampai semua batu peri yang membatasi di ujung lorong digali. Saluran logam terintegrasi ini akhirnya benar-benar terpisah dari batu peri di tebing. Lu Chen kembali ke pintu masuk gua lagi, memanggil 5 naga untuk bertarung, dan memaksimalkan kekuatan mereka. Kemudian, Lu Chen menarik napas dalam-dalam, menggenggam lubang logam itu dengan kedua tangannya, dan memompanya dengan seluruh kekuatannya. Bergemuruh, pintu masuk gua segera bergerak, dan Lu Chen menyeretnya keluar gunung bersama-sama, dengan seluruh bagian logam. Namun, keseluruhan terowongan logam ini sangatlah berat, diperkirakan memiliki berat puluhan miliar kati, dan dengan adanya tekanan abadi, akan membutuhkan banyak usaha. Ketika Lu Chen menyeretnya,
energi abadi di tubuhnya hampir habis, dan dia hampir tidak mengeluarkannya sepenuhnya. Memasuki, Lu Chen berteriak, menyeret lubang logam dan memasukkannya langsung ke dalam Chaos Bed. Saat lubang logam memasuki manik yang kacau, Lu Chen merasa jauh lebih santai, dan kemudian menyeret saluran logam yang tersisa untuk dipandu oleh manik yang kacau, dan mengarahkannya dengan santai dengan tangannya, dan memasukkan semuanya ke dalam. Seluruh logam yang tidak diketahui terowongan telah dihapus oleh Lu Chen begitu saja, tidak meninggalkan apapun. Ketika Lu Chen mencapai basis budidaya makhluk surgawi, ruang Chaos Orc telah lama menjadi sangat besar. Sudah ada miliaran meter persegi yang tak terhitung jumlahnya. Jangankan memasang terowongan logam setinggi ratusan kaki, memasang pegunungan yang sangat luas pun tidak akan menjadi masalah sama sekali. Selesai, Lu Chen berkata dengan gembira. Ada begitu banyak logam aneh, dan teksturnya sangat keras, naga gemuk itu pasti mampu menghasilkan artefak peri yang lebih baik. Linghua juga senang dengan hal itu, memiliki senjata peri yang bagus di tangan, dapat meningkatkan banyak kekuatan tempur. Selama saluran metal ini bermanfaat, ini akan menjadi peluang besar bagi legiun fanatik kita. Lu Chen mengangguk, menunjukkan penyesalan lagi, sayang sekali, terlalu banyak waktu yang terbuang untuk jalur logam ini, dan sudah hampir waktunya untuk menutup dunia rahasia sekarang. Kalau begitu, ucapkan selamat tinggal di sini, kata Linghua. Aku menunggumu di Sekte Alkimia di Yingzhou, saya harap Anda akan kembali dengan kabar baik. Linghua mengucapkan selamat tinggal pada Lu Chen, membuat segel ajaib di tangannya, dan melepaskan nafas pemanggilan. Segera, kekuatan agung menanggapi Linghua, membawa Linghua pergi, dan menghilang ke dalam ruang alam rahasia hati peri. Kekuatan agung ini memiliki tingkat yang lebih tinggi dan bukan milik negeri dongeng. Lu Chen menatap kosong ke tempat Linghua menghilang, dan berpikir keras. Orang yang membawa Linghua pergi memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi daripada Xianli, jadi dia tidak diragukan lagi adalah ahli dari ras roh. Dia benar-benar ingin tahu mengapa ahli itu lebih memilih bersembunyi daripada memanggil angin dan hujan di negeri dongeng, apalagi memimpin klan roh untuk bangkit di negeri dongeng. Sayangnya, dalam masalah ini, Linghua enggan melepaskannya. Jika ada kesempatan, dia sangat ingin bertemu dengan ahli ini, dan ingin ahli tersebut memberinya nasihat. Salah satu labirinnya adalah kebangkitan pembuluh darah naga ke-6. Apa syaratnya? Setelah beberapa saat, Lu Chen kembali sadar, dan dia tidak berlama-lama lagi, menaiki tebing, dan segera meninggalkan hutan Xianxin. Sudah waktunya alam rahasia hati peri ditutup, dan pintu keluarnya hanya terbuka selama 1 jam, jadi dia bergegas ke pintu keluar sebelum itu. Untungnya, dia sudah memiliki Yuguangbu tingkat abadi terbaik, yang dengan mudah menembus tekanan abadi, dan keluar dari hutan hati abadi dengan kecepatan yang sangat cepat. Sepanjang perjalanan, tidak ada peri yang terlihat lagi, hanya dia yang berlari. Semua makhluk abadi seharusnya menemukan cukup peluang, dan pergi ke pintu keluar lebih awal untuk menunggu. Siapa yang berani menekan waktu begitu ketat? Jika terjadi kesalahan, jika Anda tidak keluar tepat waktu, Anda akan mati segera setelah dunia rahasia ditutup. Hanya karena logam yang tidak diketahui itu, Lu Chen berani mengambil risiko yang aneh karena dia mengandalkan Yuguangbu kelas atas sebagai basisnya. Keluar dari hutan Xianxin, menyeberang kembali ke Gunung Xianghu, melintasi lembah Jishui, dan berlari melalui area lain sebelum tiba di pintu keluar. Ini memakan waktu lebih dari setengah jam, dan tidak ada seorang pun di pintu keluar. Pintu tipis di pintu keluar perlahan-lahan ditutup, dan 3/4-nya telah ditutup. Jika Anda datang terlambat, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Lu Chen tidak terlalu peduli, sosoknya bersinar, dia melangkah ke gerbang cahaya, dan meninggalkan alam rahasia hati peri. Ketika cahaya di matanya menghilang, penglihatannya berangsur-angsur menjadi lebih jelas, dan dia telah kembali ke taman halaman belakang rumah Yingzhou. Bebatuan besar sudah ada di depannya, dan masih banyak tatapan yang tertuju padanya. Tatapan itu lebih kompleks, dengan kegembiraan, keterkejutan, kebingungan, dan bahkan ketakutan. Syukurlah kamu akhirnya kembali. Sekte Master Gan menyambutnya dengan ekspresi terkejut dan lega. Pada saat itu, melihat pintu keluar perlahan-lahan menutup, sebelum Lu Chen keluar, hatinya melayang ke langit. Hanya ketika Lu Chen muncul barulah dia merasa bahwa hatinya adalah miliknya, jika tidak, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kepada Danzong, karena Danzong telah memerintahkannya untuk menjaga Lu Chen, dan Lu Chen seharusnya tidak mengalami kecelakaan apapun di Yingzhou.
Kamu adalah Lu Chen. Pada saat ini, suara agung datang dari tengah kerumunan. Bagus, Lu Chen menjawab, dan menoleh untuk melihat, ternyata tuan dari Yingzhu sedang berbicara dengannya. Dan kepala dari 10 sekte besar abadi menyusut di samping penguasa istana Yingzhu, dan mereka mungkin menggugat penguasa istana Yingzhu. Kamu membunuh banyak murid dari 10 sekte besar abadi. Gubernur Yingzhu bertanya lagi. Kanan, Lu Chen mengangguk mengakui. Wilayahmu tidak tinggi, tapi kamu cukup kejam. Penguasa Yingzhu sedikit mengernyit, tampak tidak senang. Ada banyak murid makhluk surgawi di 10 sekte besar abadi, tetapi mereka adalah salah satu kekuatan utama yang melawan klan iblis, dan mereka akan dimobilisasi oleh pemerintah Yingzhu selama perang. Prajurit kecil tak dikenal Lu Chen ini beruntung, dia membunuh ribuan malaikat sekaligus, dan dia akan menjadi hantu jika suasana hatinya sedang baik. Lu Chen adalah alkimia abadi peringkat ketiga dan jenius dalam alkimia. Dia sangat dihargai oleh sekte alkimia. Master Sekte Gan segera membuka mulutnya, mengungkapkan Danzong untuk melindungi Lu Chen. Dia memiliki kekuatan tempur yang kuat dan tidak memakai jubah pil, jadi dia bukan Dan Xiu asli. Penguasa pemerintahan Yingzhu melirik Master Sekte Gan, dan berkata, Suangxiu alkimia dan seni bela diri, jika Master mengambil seni bela diri, maka terimalah aturan seni bela diri dan jangan dilindungi oleh Sekte alkimia. Kalau begitu, tuanku akan berlindung. Sekte Master Gan mengangkat kepalanya dan berkata, apa yang dikatakan Gubernur Yingzhu adalah kebenarannya, Danzong sangat tidak menyukai Dan Xiu yang berlatih bela diri, terutama Dan Xiu yang kebanyakan berlatih bela diri. Namun cabang dari pihak Danzong juga merupakan fakta. Dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas kepada Gubernur Yingzhu, jadi dia keluar sendiri. Yang berdaulat Gan berlindung, jadi pemerintah dengan sendirinya akan memberiku wajah. Pemimpin pemerintahan Yingzhu melirik Master Sekte Gan dan berkata demikian. Alam bela diri Master Sekte Gan sangat buruk, tapi dia adalah alkimia tingkat ketiga. Dia adalah seorang kultivator alkimia murni sejati, dan sangat dihormati oleh semua makhluk abadi, dan dia, tidak terkecuali sang penguasa istana. Saya seorang kultivator ganda alkimia dan seni bela diri. Saya terutama berlatih seni bela diri dan menerima aturan seni bela diri. Saya tidak perlu dilindungi oleh Master Sekte Gan. Lu Chen menggelengkan kepalanya, menatap kepala istana Yingzhu dan berkata, jadi, kamu harus membela 10 sekte abadi dan datang langsung kepadaku, yang tidak ada hubungannya dengan Danzong. Jika di masa lalu, Lu Chen tidak repot-repot memperhatikan Gubernur Yingzhu, dia membiarkan Tuan Gan melindunginya dan semuanya berakhir. Mengapa melakukan banyak hal, tapi sekarang kekuatannya berbeda. Jika kekuatannya berbeda, apa yang dia lakukan akan berbeda. Yuanxian adalah alam abadi tingkat menengah pertama. Tingkat kekuatannya satu tingkat lebih tinggi, dan ada perbedaan besar antara mereka dan makhluk abadi surgawi. Adapun Master Yingzhu, kebetulan itu adalah tahap awal Yuanxian, keabadian tingkat menengah terendah, dan yang terlemah di antara Yuanxian. Jika tuan rumah Yingzhu menyalahkannya, dia tidak akan keberatan menggunakan tuan rumah Yingzhu sebagai pelatih untuk merasakan kekuatan Yuanxian dan mengetahui detail kekuatan Yuanxian terlebih dahulu. Bagaimanapun, seiring dengan peningkatan kekuatan tempurnya, musuhnya juga akan meningkat, yang merupakan hukum yang tidak berubah. Dia tidak terkalahkan di level yang sama, siapa yang berani memprovokasi dia di level yang sama. Mereka yang berani memprovokasi dia sekarang setidaknya berada di level Yuanxian, dan dia menerima nasibnya. Namun ada satu hal yang tidak diharapkan Lu Chen, yaitu penguasa istana Yingzhu dengan ketat mematuhi tugasnya. Meskipun dia sedikit kesal padanya karena membunuh terlalu banyak murid sekte abadi, dia tetap tidak tertarik padanya. Pemerintahan ini hanya bertanggung jawab membela klan iblis, dan tidak mencampuri urusan gerbang peri. Tuan dari rumah Yingzhu berkata dengan dingin, lalu berbalik dan pergi, yang membuat Lu Chen merasa sedikit menyesal, tetapi membuat 10 tuan teratas gemetar. Meskipun 10 master teratas sangat takut pada Lu Chen, tetapi melihat bahwa murid-murid mereka telah menderita terlalu banyak kerugian, mereka tidak dapat menahan nafas pada akhirnya, jadi mereka menahan diri dan pergi ke Master Yingzhu. Lu Chen terlalu kuat, bahkan 10 sekte abadi teratas tidak dapat melakukannya, jadi dia hanya bisa mengandalkan penguasa istana Yingzhu, yang berada di level Yuanxian. Pada akhirnya, Gubernur Yingzhu hanya menanyakan pertanyaan kepada Lu Chen, lalu mengabaikannya seperti biasa. 10 master teratas takut akan balas dendam Lu Chen, jadi jika mereka tidak gemetar, akan ada hantu.
Tapi ini masih rumah Yingzu, tidak nyaman untuk membunuh orang, dan Lu Chen tidak repot-repot menangani 10 belatung ini, jadi dia kembali ke cabang besar bersama Master Sekte Gan dan menyelesaikan masalahnya. Lu Chen sangat sibuk dan tidak punya waktu untuk membuat masalah lagi untuk 10 belatung ini. Jika belatung ini berani mencari-cari kesalahannya di masa depan, mereka hanya akan menghancurkan gerbang peri mereka. Selain itu, Lu Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadap Yingzu setelah serangkaian pertemuan di Yingzu, dan dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Zuzhu dimiliki lebih dari 1 negara bagian, tetapi 4 negara bagian, Yingzu, Gangzu, Yuzhu, dan Mingzu. Pergi ke kondisi lain dengan santai, bukankah itu energi abadi, bukankah itu kultivasi yang sama? Terlebih lagi, Xia Bulei adalah anggota Duan Longxianmen, dan keberadaan Lu Chen di Yingzu telah diawasi oleh Duan Longxianmen. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninggalkan Yingzu dan memutus pengawasan terhadap Duan Longxianmen. Masalah saat ini adalah Lu Chen memiliki perjanjian dengan Linghua, dan dia tidak dapat meninggalkan Yingzu. Jika tidak, Linghua tidak akan dapat menemukannya ketika dia datang. Kembali ke gunung belakang Dafenzong, Lu Chen segera menemukan Fei Long, dan melemparkan lorong logam yang tidak diketahui itu ke depan Fei Long. Ini adalah, Fei Long memandangi logam biru tua, melihat cahaya biru muncul di logam, merasakan energi misterius di dalam logam, dan tertegun di tempat. Ini tidak seperti emas peri, tapi tingkatnya tinggi, dan saya tidak tahu jenis logam apa itu. Lu Chen berhenti sejenak, lalu berkata, kamu adalah peri pengecoran, kamu dapat mengidentifikasi logam dari semua mineral di dunia, jika kamu bahkan tidak mengetahuinya, maka kamu dapat tidur. Tingkat energi benda ini sangat tinggi. Ini jelas bukan logam dari negeri dongeng. Jelas berasal dari alam atas. Fei Long membungkuk, terus meraba-raba logam itu dengan tangannya, dan berkata dengan penuh semangat, jika tidak ada kecelakaan, logam-logam ini itu adalah besi biru ajaib, logam milik alam atas, yang tidak tersedia di negeri dongeng. Kakak adalah sungguh luar biasa, bahkan di dunia. Sulit dipercaya bahwa semua logam di dunia dapat diperoleh. Petik 2. Phantom Blue Divine Iron. Saya suka nama logam ini. Tapi mau tidak mau, kuncinya apakah bisa digunakan untuk casting. Mendengar ini, Lu Chen juga memasang wajah bahagia, dan menanyakan pertanyaan ini. Saudaraku, apakah kamu sudah gila? Logam dari alam atas, mereka harus bisa mengeluarkan senjata. Jika tidak, bukankah aku tidak berguna sebagai peri casting terbaik? Ini adalah besi dewa, dan yang dilemparkan adalah senjata dewa, 1 tingkat lebih tinggi dari senjata peri. Bahkan jika itu artefak dengan kualitas paling rendah, itu masih bisa mengalahkan artefak peri terbaik. Fei Long berkata dengan penuh semangat. Lalu tunggu apa lagi? Lu Chen menepuk kepala Fei Long dengan ringan, lalu berkata, cepat dan berikan artefak untuk saudara-saudara, untuk meningkatkan kekuatan tempur mereka, dan menebus efek samping yang disebabkan oleh kekosongan Tiangang. Untuk melemparkan senjata ilahi, Anda memerlukan pil binatang ilahi. Namun, kata-kata Fei Long seperti seember air dingin yang mengalir ke kepala Lu Chen. Biarkan aku pergi, apakah kamu menginginkan pil binatang ilahi? Dia hanya punya 1, bagaimana dia bisa membuat artefak untuk lebih dari 5.000 saudara? Terlebih lagi, Fei Long adalah pembuat senjata yang besar, dan dia biasanya membutuhkan lebih dari 5.000 perisai Aegis untuk mendukung seluruh pasukan fanatik. Ini membutuhkan puluhan ribu pil binatang dewa. Di mana saya dapat menemukan lebih dari puluhan ribu binatang suci untuk dilawan? Hanya ada binatang peri di negeri dongeng, tidak ada binatang dewa. Kalaupun ada, itu adalah keberadaan yang sangat istimewa. Misalnya, unicorn giok. Bukankah ini masalah besar, di mana saya bisa menemukan begitu banyak pil binatang suci? Lu Chen memandang Fei Long dengan marah, dan berkata, artinya, saya punya begitu banyak besi biru hantu, tetapi pada dasarnya tidak berguna dan hanya dapat digunakan untuk koleksi. Bukankah kakak senior punya pil binatang ilahi? Tapi Fei Long mendekat, dan berkata sambil tersenyum, masih mungkin untuk memalsukan artefak, dan menggunakannya secara eksklusif untuk kakak laki-laki, sehingga kakak laki-laki senior tidak terkalahkan di seluruh negeri dongeng. Saya menginginkan lebih dari sekedar artefak, kata Lu Chen. Saya akan membicarakan masalah ini setelah saya mempelajarinya secara perlahan, atau mungkin ada kemungkinan lain. Fat Long tersenyum lebar, dan berkata lagi, menurutku, saudaraku sedang menggunakan keterampilan tinju sekarang, atau haruskah aku menggunakannya dulu?
Dapatkan sarung tangan tingkat artefak untuk kakak laki-laki. Pertama-tama biarkan kekuatan tempur Anda meningkat, dan pimpin seluruh pasukan fanatik untuk menyapu negeri dongeng. Petik 2. Kamu juga tahu kalau aku menggunakan pukulan sekarang. Jika saya ingin mendapatkannya, saya mendapatkan sepasang sarung tangan. Apa yang kamu dapatkan jika mendapatkannya? Lu Chen berkata dengan marah lagi. Tidak ada jalan lain. Yang terbaik adalah hanya melemparkan senjata ilahi untuk pil binatang ilahi, kecuali Anda menemukan pil binatang ilahi yang lain. Fei Long terus tertawa. Lupakan saja, bahkan jika saya menemukan pil binatang ilahi yang lain, saya tidak akan bisa membuat sarung tangan. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, Mie Sikuan adalah teknik pertarungan tangan kosong. Kekuatan utama ada di kepalan tangan. Meski memakai sarung tangan, tenaganya tidak akan bertambah banyak. Tidak perlu menyia-nyiakan pil binatang itu. Mengapa kamu tidak memberikan pot dewa untukku? Mata naga gemuk berbinar. Kamu punya ide bagus. Aku tidak membuat sarung tangan, tapi bukan berarti pil binatang itu tidak berguna. Lu Chen memukul naga gemuk dengan kastanya, dan berkata, tunggu sebentar, jika aku beruntung, atau jika aku punya kemungkinan untuk mengubah keterampilan tempurku, maka pil binatang ilahi akan berguna. Meskipun kekuatan Mie Sikuan sangat besar, itu masih merupakan teknik pertarungan tangan kosong, yang tidak sekuat teknik pertarungan senjata. Dia harus menunggu Linghua membawa kembali kabar baik, atau masternya telah memodifikasi semua keterampilan tempur yang dikirimkan kepadanya, dan semuanya telah dipromosikan menjadi keterampilan tempur peringkat abadi, lalu dia bisa melatih salah satunya, bukan? Dia menyukai keterampilan bertarung pedang panjang dan terbiasa dengan keterampilan bertarung pedang panjang. Jika dia memang tidak memiliki skill bertarung pedang panjang yang baik, dia juga bisa memilih skill bertarung tipe pedang. Pada saat itu, dia akan menempa pedang dewa, yang pastinya jauh lebih baik daripada menempa sarung tangan. Hei, kakak bersedia memberikan pil binatang ini kepadaku. Fat Dragon menghela nafas, cukup kecewa, tapi senyuman masih terpampang di wajahnya. Kalian selalu kecewa, jadi wajahmu tidak bagus. Kenapa hari ini sebaliknya? Lu Chen menatap senyuman Fei Long, merasa bingung, dan bertanya lagi, kamu makan kotoran lebah atau semacamnya, kamu bahkan tidak bisa menggunakan pantom Blue God Iron, jadi kamu masih bisa tertawa. Saudaraku, aku baru saja bercanda denganmu, bagaimana mungkin logam dari alam atas tidak berguna? Sebenarnya, jika kamu menggunakan pil binatang ilahi dengan peralatan pengecoran besi dewa biru ilusi, kamu akan bisa mengeluarkan senjata dewa yang unggul dengan kualitas yang sangat tinggi. Jika Anda tidak memiliki pil Divine Beast, Anda dapat menggunakan pil Immortal Beast, tetapi kualitasnya tidak terlalu tinggi. Selain itu, yang terbaik adalah tidak menggunakan pil binatang abadi tingkat rendah. Energi pil binatang abadi tingkat rendah tidak cukup, dan mungkin tidak dapat digunakan menjadi senjata ilahi. Setidaknya diperlukan pil binatang abadi tingkat menengah atau lebih tinggi, dan pil binatang abadi tingkat tinggi bahkan lebih baik, sehingga hampir tidak bisa ditempa menjadi senjata ilahi. Fei Long menyeringai lagi, dan akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Kalian berani menipuku, jika tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan menghajarmu sampai mati. Lu Chen menatap Fei Long dengan wajah pucat, dan kemudian ekspresi bahagia muncul di wajahnya, dan berkata, jika itu adalah pil binatang peri, bahkan pil binatang peri tingkat tinggi pun mudah ditangani, setidaknya negeri dongeng memilikinya, jadi kamu bisa mendapatkannya. Bagaimana caramu melakukannya sekarang? Wilayahmu tidak tinggi. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurmu, kamu tidak bisa mendapatkan begitu banyak pil binatang peri tingkat tinggi, kan? Kata Fei Long, kalau begitu kamu bisa membuat yang level menengah dulu. Kamu bisa menggunakan beberapa artefak berkualitas rendah, dan setidaknya kamu bisa mengalahkan semua artefak abadi. Lu Chen melirik Fei Long dan berkata, kekuatan tempur Legiun saat ini lebih rendah dari level yang sesuai, paling membutuhkan perlindungan perisai Anda. Jika Anda dapat mempertahankan kelompok perisai, saudara akan dijamin. Seluruh besi suci ini terlalu panjang, aku akan mematahkannya dulu. Fei Long mengeluarkan palu dan mengetuk seluruh besi ajaib biru ajaib, tetapi ternyata tidak dapat diketuk. Ketuk lebih keras, tetap tidak bisa mengetuk. Mengesampingkan penglihatannya, dia mengetuk dengan seluruh kekuatannya, tapi dia masih tidak bisa melumpuhkannya, bahkan tidak ada satupun remah besi biru ajaib yang terlempar. Nima, besi dewa adalah besi dewa. Itu terlalu kuat. Jika kamu tidak bisa membukanya, kamu tidak bisa melemparkannya.
Ekspresi naga gemuk berubah, dan dia tidak bisa menahan cemberutnya. Apa-apaan ini, seberapa jauh saya harus meningkatkan kultivasi saya untuk menembus besi ilahi ini? Saya akan mencoba. Lu Chen memanggil tubuh pertarungannya, mengedarkan energi abadinya, dan melemparkan miesikuan miliknya, mengenai besi dewa biru ajaib dengan satu pukulan. Sebelumnya, dia mengebor bagian dari besi dewa biru hantu ini, dan dia juga menghancurkan besi dewa itu, tetapi dia juga tidak bisa mengenainya. Pada saat itu, di alam rahasia hati abadi, tekanan abadi di sana relatif tinggi, yang menekan kekuatan tinjunya, dan dia tidak dapat menghancurkan besi ilahi yang sangat kuat. Tapi ini adalah Yingzu, area tingkat rendah di negeri dongeng penglai, dan tekanan dari makhluk abadi jauh lebih rendah daripada di alam rahasia hati abadi. Dengan pukulan sekuat tenaga, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghancurkan besi dewa ini. Ledakan, benar saja, setelah ledakan keras, besi biru hantu sepanjang hampir 100 kaki itu hancur menjadi dua bagian dengan satu pukulan. Kakar laki-laki adalah kakar laki-laki, dan kekuatan adalah garpu banteng. Tinju ini jelas lebih kuat dari Yuan Xian. Fei Long mengagumi dan menyanjung, besi supernatural macam apa, seperti mie di depan kakak senior, bisa pecah tidak peduli bagaimana kamu menghancurkannya. Faktanya, wilayahnya sama dengan Lu Chen, dan dia juga berada di tahap tengah Celestial Immortal, dan bahkan akan menembus tahap akhir Celestial Immortal. Namun dalam hal kekuatan, dia tidak bisa mencapai ketinggian Lu Chen. Berhenti bicara omong kosong, aku bisa menghancurkan besi dewa dengan satu pukulan, dan kamu juga bisa. Lu Chen terus meninju, dan berkata, namun, Kungfu Tiangang Void menurunkan kekuatanmu satu tingkat. Setidaknya kamu harus menerobos untuk menjadi abadi sejati. Aku belum menembus Yuan Xian, dan aku masih jauh dari keabadian sejati. Meskipun Kungfu Tiangang Void bukanlah teknik yang bagus, dan terlalu menyakitkan untuk dilatih, teknik ini dapat meningkatkan ranah dengan sangat cepat. Sudah berapa lama sejak kita memasuki alam abadi, dan seluruh pasukan fanatik telah berubah menjadi pasukan abadi. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Saya tidak tahu berapa kali lebih cepat dari para prajurit di periode yang sama, dan saya tidak tahu berapa tahun waktu pelatihan telah dipersingkat. Tetapi masalahnya adalah alam rendah naik dengan cepat, dan setelah alam tinggi, kecepatan peningkatannya mulai melambat. Fei Long menggelengkan kepalanya, dan berkata, agak sulit untuk menembus Yuan Xian sekarang, dan jika kamu ingin menerobos keabadian sejati, tahukah kamu bahwa kamu harus berlatih sampai tahun monyet? Setelah menerobos Yuan Xian, kamu harus berpindah tempat. Bagaimana kamu bisa tetap tinggal di Yingzu? Lu Chen tersenyum, dan berkata, pada saat itu, ayo pergi ke tempat budidaya dengan keabadian yang lebih tinggi, atau pergi ke Susu. Setelah selesai berbicara, Lu Chen menarik tubuh pertarungannya, melepaskan tinjunya, dan berhenti meninju. Dan seluruh bagian dari besi biru ajaib itu tidak lagi lengkap, telah hancur berkeping-keping, dan semuanya diambil oleh Fei Long. Besi biru hantu ini jelas merupakan harta karun, tetapi kapan bisa digunakan tergantung pada Lu Chen. Saat ini, selain kekuatan tempur Lu Chen yang kuat, tidak ada seorang pun di seluruh pasukan fanatik yang memiliki kemampuan untuk membunuh binatang peri tingkat menengah. Yang disebut binatang peri tingkat menengah adalah binatang peri tingkat 5 hingga 8. Mirip dengan alam fana, binatang abadi tingkat menengah melawan makhluk abadi tingkat menengah. Binatang peri tingkat kelima setara dengan Yuan Xian, tingkat keenam setara dengan keabadian sejati, tingkat ketujuh setara dengan keabadian emas, dan tingkat kedelapan setara dengan Daluo Jin Xian. Di atas tingkat kedelapan, itu adalah binatang peri tingkat tinggi. Binatang abadi tingkat tinggi menargetkan makhluk abadi tingkat tinggi, dan level itu terlalu tinggi. Bahkan Lu Chen tidak dapat menandinginya saat ini, dan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Setelah Lu Chen bertanya tentang situasi terkini dari Legiun Zelot, dia membiarkan Fei Long kembali. Setelah itu, Lu Chen pergi mencari Ming Yue lagi, dan ada hadiah penting untuk Ming Yue. Sejak zaman sekuler di dunia fana, Ming Yue dan Waner adalah saudara perempuan yang menikah dengan Jinlan, dan hubungan mereka selalu sangat baik. Bahkan setelah mereka menikah dengan Lu Chen, mereka selalu bosan bersama. Mengolah keabadian di alam abadi, bahkan Lu Chen harus berlatih sendirian, karena takut mempengaruhi orang lain dan dirinya sendiri. Namun keduanya tidak berpisah, dan mereka tetap berlatih bersama, seolah-olah tidak memiliki pengaruh apapun satu sama lain. Lu Chen memasuki tenda besar tempat mereka berada,
dan kedua istri itu dengan cepat pulih dari kondisi meditasi. Salah satu dari dua istri cantik memiliki alam yang sangat tinggi dan telah menembus tahap akhir dari Dewa Surgawi. Itu adalah Ming Yue. Di antara anggota inti Legiun Fanatik, hanya ada dua yang mengalami peningkatan tercepat dan berhasil menembus tahap akhir Celestial Immortal. Salah satunya adalah Ming Yue, yang lainnya adalah Sang Guanjin, dan Lu Chen belum ada dalam daftar. Tidak mungkin, Lu Chen pergi ke alam rahasia hati abadi selama sebulan, dan menghabiskan sebagian besar waktunya menggali besi Dewa Biru ajaib. Dia tidak punya waktu untuk berlatih sama sekali, jadi secara alami tidak mungkin untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, selama sebulan di alam rahasia hati abadi, peluang yang diperoleh Lu Chen jelas lebih berharga daripada membesarkan alam kecil. Selain besi ajaib biru ajaib, pencapaian terbesar adalah bertemu Linghua. Jika Linghua membawa kembali kabar baik, itu bukan kesempatannya sendiri, tapi kabar baik bagi seluruh pasukan fanatik. Tuan kecil, Lu Chen, Waner dan Ming Yue menyambutnya dengan ramah. Aku punya hadiah untukmu. Lu Chen memandang Ming Yue dengan senyuman di wajahnya, mengulurkan tangan kanannya ke Chaos Orb, dan meraih tulang unicorn muda itu. Tulang kilin, Ming Yue dingcing melihatnya, dan langsung sangat gembira. Dia terlahir dengan tubuh unicorn, dapat membangkitkan arteri bela diri unicorn, dan diberkati oleh tubuh pertempuran unicorn. Selama dia mendapatkan unicorn jenis baru dan menjinakkannya untuk digunakan, dia akan membangkitkan pembuluh darah bela diri unicorn baru. Untuk seorang pejuang dengan perawakan istimewa seperti dia, semakin banyak pembuluh darah bela diri, semakin kuat dia. Jadi, mengapa dia tidak bahagia saat melihat tulang unicorn yang dikirim oleh Lu Chen? Sayang sekali, tidak ada penyembuh di alam rahasia hati abadi, jadi aku tidak dapat menemukan hadiah yang cocok untukmu. Lu Chen menatap Waner dengan tatapan meminta maaf. Kembalinya Tuan Muda dengan selamat adalah hadiah terbesar untuk Waner. Waner memiliki senyuman di wajahnya, bahkan setelah pernikahannya, alamatnya kepada Lu Chen tetap sama. Lu Chen tinggal di sini sebentar, dan setelah reuni singkat dengan kedua istrinya, dia pergi ke Quansheng untuk membagikan obat mujarab, dan kemudian kembali ke tendanya untuk berlatih. Setelah menghabiskan 1 bulan di alam rahasia hati abadi, Lu Chen harus bergegas dan berlatih, untuk meningkatkan alam lebih awal. Beberapa bulan kemudian, dengan dukungan sejumlah besar ramuan Jiuk Xuantian, anggota Legiun yang berlatih Kungfu Tiangang Void semuanya membuat terobosan. Lu Chen mengandalkan 5 pembuluh darah naga untuk menyerap sejumlah besar energi abadi, dan energi abadi memenuhi titik akupuntur tertentu, dan juga menerobos tahap akhir keabadian. Kecuali Ming Yue dan Sang Guanjin, anggota inti Legiun semuanya telah menembus tahap akhir Tianxian. Selama periode waktu ini, Ming Yue dan Sang Guanjin tidak menghentikan kultivasi mereka, dan mereka telah mencapai puncak keabadian. Kecepatan pelatihan 5.000 prajurit Legiun lebih rendah, semuanya berada di tahap tengah Celestial Immortal. Tidak lama setelah Lu Chen menerobos ke tahap akhir Celestial Immortal, seseorang menyelinap ke Gunung Dandao Dafen dan muncul di gunung belakang.